Oke, halo teman-teman, halo sobat buncit, gembala gue di sini. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing soal pandangan kita gitu, soal beberapa penyesalan dalam memelihara ikan mas koki. Oke, jadi disclaimer dulu, sebenarnya ini penyesalan kita ketika awal-awal untuk memulai gitu. Jadi kalau misalnya kamu baru pertama kali ataupun mau memulai hobi ikan mas koki, mungkin ini jadi referensi untuk biar kamu nggak kecewa gitu ya dalam awal-awal atau sampai sekarang untuk memelihara atau menjadi penghobi ikan mas koki gitu. Oke, jadi yang pertama itu memilih tempat yang kecil gitu. Walaupun sebenarnya sah-sah aja gitu, maksudnya sesuai budget juga sebenarnya gitu, sesuai selera juga dan sesuai ruangan yang tersedia gitu. Tapi dalam konteks kita gitu, sebenarnya kita punya ruangannya gitu ya, punya space-nya segala macam, tapi kita memilih untuk memulai membangun tank gitu dengan ukuran yang kecil gitu, misalnya 60 gitu dibanding yang 1 meter gitu, misalnya 60 dibanding 1,5 meter atau 120 cm gitu untuk ukuran yang lebih besar gitu. Karena semakin kecil gitu sebenarnya semakin susah untuk merawat airnya gitu. Jadi suhu yang tadi semakin kecil volume air, semakin kecil ukuran tank gitu. Juga diisi ikannya juga sedikit gitu. Terus ruang gerak ikannya juga sedikit gitu. Terus terutama menjaga air yang agak susah gitu. Karena ketika volume air sedikit gitu, dia akan lebih rentan untuk terkena kontaminan gitu, misalnya entah itu amonia yang lebih cepat naik segala macamnya gitu. Jadi penyesalan pertama kita itu sih, jadi memilihnya ukuran yang kecil. Kenapa nggak dari dulu pilih ukuran akuarium yang gede aja sekalian gitu loh, lebih gampang, lebih enak. Oke, terus yang kedua penyesalan kita adalah langsung beli banyak ikan gitu dibanding nyicil gitu ya, ataupun misalnya menahan untuk tidak nambah ikan gitu. Walaupun itu susah sih, tapi intinya kayak gini. Jadi penyesalan kita itu langsung beli banyak ikan. Waktu itu pernah kita langsung beli 10, beli 20 gitu dalam satu tank gitu. Tapi sebenarnya itu justru lebih susah ngerawatnya gitu. Jadi kapasitas kotoran ikan jadi lebih banyak gitu, karena bakal banyak yang pup gitu kan ya, bakal banyak yang lebih banyak buang kotoran gitu. Sedangkan dibanding belinya perlahan gitu, nyicil atau enggak misalnya mempertimbangkan, aduh ini kebanyakan deh kalau misalnya nambah gitu. Jadi harus dikeluarin dulu nih gitu, entah dijual lagi ataupun misalnya ditukar ataupun bisa dikasihin gitu. Jadi itu sih penyesalan awal-awal kita ketika memelihara ikan mas koki, langsung beli banyak gitu. Jadi fokusnya untuk beli ikan gitu. Oke, terus yang ketiga itu pilih ikan biasa dibanding langsung pilih ikan bagus gitu. Maksudnya disclaimer ya, maksudnya dalam artian memang ikan itu juga ada kelas dan kualitasnya gitu. Tapi walaupun sebenarnya kualitas yang biasa dan yang lebih terjangkau sebenarnya itu lebih cocok untuk para penghobi pemula sebenarnya gitu ya. Tapi kita pikir-pikir, penyesalan kita dari awal kenapa nggak beli ikan yang bagus aja sekalian gitu, karena semakin kita rawat, value-nya akan semakin bertambah gitu. Jadi maksudnya kebagusan pertumbuhan ikan gitu ya, dengan pakan yang bagus, dengan segala macamnya gitu ya. Jadi kita juga sedikit menyesal dan mikir-mikir dari sekarang, kenapa nggak beli ikan langsung yang berkualitas dan mahal aja gitu. Terutama kita yang tujuannya udah langsung mau nikmatin aja gitu loh, nggak ada program-program grooming. Apaan tuh grooming gitu kan. Jadi langsung aja beli ikan yang jadi, beli ikan yang bagus gitu, tapi juga sepadan dengan harganya, itu udah pasti lah. Iya, terus belum lagi ikan yang bagus, ikan yang biasa aja, yang standar segala macem, mau ikan apapun itu, mau dari import ataupun misalnya lokal, perawatannya sama-sama aja gitu, dengan cara yang makan yang sama, dengan makan yang sama, fasilitas yang sama gitu. Jadi nggak ada ruginya juga sebenarnya gitu, untuk langsung aja lah gitu, the highest quality gitu, kita ambil itu ikan. Oke, terus yang keempat penyesalan kita adalah pilih pelet ataupun pakan yang biasa aja dibanding yang berkualitas gitu. Karena jujur pakan tuh salah satu faktor juga untuk bisa menentukan ikan kita jadi semakin bagus gitu dibanding gitu-gitu aja gitu. Karena dengan nutrisi ataupun dengan kadar protein yang berbeda gitu ya, segala macamnya, jadi pelet ataupun pakan yang berkualitas itu lebih worth it kita investasiin dibanding ngasih pakan yang biasa-biasa aja gitu. Karena yang biasa-biasa aja mungkin makanan ringan kali ya, cemilan gitu, dibanding pakan atau pelet yang berkualitas itu makan berat lah buat kita gitu. Jadi ikan bisa lebih bulky segala macam. Jadi karena kita pernah gitu beberapa nyobain pelet yang biasa aja gitu ya, segala macam gitu, yang relatif lebih murah
gitu, tapi nggak ada bedanya dari pertumbuhannya gitu. Jadi mending langsung aja deh, dibanding menyesal nih langsung aja beli pelet yang pasti aja. Terus yang kelima, ini ada kaitannya dengan poin yang sebelumnya gitu. Jadi fokus beli ikan dibanding fasilitasnya gitu. Dibanding fasilitasnya, tank yang lebih besar gitu, ataupun pompa yang lebih bagus gitu, yang lebih mumpuni, media filter yang lebih bagus gitu ya. Terus juga aeratornya gitu, segala macam, pokoknya fasilitas semuanya, bahkan sampai fasilitas untuk karantina gitu. Jadi kebanyakan hobi itu ya udah fokusnya belikan yang bagus aja gitu, tapi fasilitas itu kurang. Jadi menurut kita mending maksimalin aja fasilitasnya dulu gitu, baru nanti fokus ke ikannya. Kita juga kayak gitu dulu gitu, jadi fokus beli ikan yang bagus gitu, fokus beli ikan yang kita suka gitu, dibanding aeratornya belum ada gitu, aeratornya kapasitasnya masih kecil, pompanya masih kekecilan gitu, atau misalnya tanknya kecil gitu tapi ikannya terus tambah gitu. Yaudah mending upgrade aja gitu ya, entah jadi makin gede gitu, nambah tank yang baru gitu. Jadi mending fokus itu daripada menyesal. Oke, jadi itu beberapa poin penyesalan kita dalam awal-awal, terutama memulai hobi di ikan masoki ini. Jadi ini bisa jadi referensi buat kamu supaya nggak punya penyesalan yang sama gitu sama kita ya gitu, walaupun itu relatif gitu ya penyesalan itu. Jadi tapi setidaknya referensi ini buat ngasih tahu ke kalian kalau misalnya itu pertimbangan kita yang dulu pernah kita lakukan gitu, dan sekarang dipikir-pikir worth it nggak ya gitu, atau enggaknya gitu. Jadi ini bisa jadi referensi lah buat kalian ya, semoga, terutama para penghobi pemula atau yang baru mau mulai hobi ikan masoki. Oke, jadi segitu aja di video kali ini. Jangan lupa untuk bantu share gitu ke para penghobi yang lain gitu, dan juga like dan subscribe di channel kita, dan juga sampai jumpa di video selanjutnya.